Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin kita mulai ya untuk agenda kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang untuk mengikuti pelatihan webinar kami ya. Hari ini kita akan berbicara tentang filantropi ya. Nanti narasumber kita ya, Bu Min akan memberikan materi, tentu saja sesuai dengan file yang sudah kita berikan. Dan untuk tanya jawab atau diskusi, nanti akan kami berikan kesempatan Bapak Ibu boleh raise hand ya. Kemudian boleh juga ditulis kolom chat. Namun demikian nanti akan kami utamakan yang raise hand terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Baik, berdoa selesai. Untuk berikutnya saya ke Bu Min barangkali nggih. Assalamualaikum Bu Min. Masih ke mute Bu Min. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah. Iya. Baik Bu Min, hari ini kita akan berbicara tentang filantropi ya. Jadi filantropi itu kalau tidak salah awal mulanya untuk rumah sakit berbasis keagamaan ya, seperti yayasan ya. Nah ini nanti Bu Min akan sharing lebih jauh ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan filantropi. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan tadi untuk tanya jawab ataupun diskusi kami persilakan, dan barangkali nanti Bapak Ibu mau memberikan pengalaman terkait dengan filantropi. Untuk berikutnya saya ke Bu Min, silahkan Bu Min. Iya, baik. Terima kasih Mas Kukuh. Mungkin mohon izin untuk share screen dulu ya. Silahkan, mungkin bisa dibantu. Baik, untuk sebelumnya saya menyapa dulu para hadirin yang sudah ada di Zoom ya. Assalamualaikum. Terima kasih kebersamaannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga pada Jaya Institute, Mas Kukuh, Mas Mirza, Mbak Irma dan kawan-kawan yang pagi ini sudah menyelenggarakan acara untuk kita diskusi ya. Ada satu hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi saya memperkenalkan diri dulu, saya Min Adadiah. Saat ini bertugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Tadi seperti yang Mas Kuku sampaikan bahwa filantropi ini memang dekat sekali dengan kami semua yang berada di rumah sakit berbasis agama. Untuk kami sendiri khususnya rumah sakit privat non profit di kami ini adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Slide. Ya. Jadi menceritakan tentang ini ada hubungannya dengan filantropi, karena itu saya harus memperkenalkan ini dulu nih Mas Kuku. Jadi rumah sakit ini berdiri tahun 1989 oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Parakan, waktu itu namanya Balkesmas. Di atas tanah wakaf seukuran 500 meter persegi, keluarga Haji Tugio tahun 82. Nah, ini salah satu bentuknya gitu ya, salah satu bentuk filantropi dari sejak awal pendiriannya itu seperti itu. Bahkan mungkin jauh sebelum itu kalau kita bicara tentang manajemen filantropi. Slide. Ya. Ini mungkin gambaran umum. Rumah sakit ini saat ini tipe C, kalau didirikannya dulu tahun 1989 itu bentuknya masih belum rumah sakit gitu ya, dari namanya Balkesmas atau Balai Kesehatan Masyarakat. Nah saat ini berada di Jalan Raya Kedu, kilometer 2, Kalisat, Temanggung, dan kita memiliki beberapa aplikasi yang untuk memudahkan
berkenalan dengan teman-teman semua, Bapak Ibu yang di ruangan ini, ada Muyasar, ada Pinter, Makario, dan seterusnya. Dan alhamdulillah saat ini rumah sakit kami terakreditasi paripurna dan tersertifikasi syariah. Slide. Sekilas kami mengenalkan visi misi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Visinya menjadi terwujudnya rumah sakit terpercaya berkualitas dalam pelayanan kesehatan Islami, komprehensif, unggul, dan terpilih. Kemudian ada 4 misi yang dilengkapi dengan 1 misi yang kelima, yaitu meningkatkan dan menjaga kepuasan pelanggan. Slide. Moto. Dan jadi moto Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung adalah ikhlas adalah bakti kami. Nah, ini bagian dari bagaimana nilai-nilai filantropi itu berusaha untuk diterapkan gitu ya dalam keseharian. Salah satunya adalah dari motonya. Kemudian ada juga budaya mutu yang diterapkan, yaitu soft and fast. Soft-nya ini merupakan sebuah singkatan begitu ya dari smart, open hearted, friendly, tenderly, kemudian fast-nya fatonah, amanah, sidik, tablik, di mana 4 ini adalah merupakan sifat-sifat Rasulullah SAW. Gitu ya, semoga dengan menggunakan budaya mutu ini, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu juga berusaha mengimplementasikan bagaimana menjadi smart, smile, kemudian open hearted, ada friendly, dan juga seperti sebuah keluarga gitu ya. Kemudian mutu pelayanan saat ini menggunakan rapi atau ramah, akrab, profesional, Islami. Slide. Temanggung periode ini. Slide. Ya. Nah, ini topik yang menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini ya. Peran filantropi mendukung layanan rumah sakit. Sesuai dengan yang sudah kita bicarakan tadi, ini case study atau studi kasus ya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Slide. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang peran-peran apa yang dilakukan dalam manajemen filantropi, kita masih terus menggali begitu ya. Kalau belajar dari sejarah pendiriannya PKU itu sendiri, PKU ini dulu di Muhammadiyah itu istilahnya penolong kesengsaraan umum. Jadi penolong kesengsaraan umum didirikan karena merupakan respon sebuah bencana yang terjadi pada saat ada gunung meletus begitu ya di 1922, 1921 sekitar itu. Ya, jadi nanti peran-peran yang dilakukan di dalamnya ada 2 ini gitu ya kalau di saat ini. Kalau yang tadi di dalam sejarah kita melihat pembentukannya itu bagian dari sejarah, ada pendiriannya, baik pendirian PKU sendiri sebagai bagian dari Muhammadiyah maupun pendirian rumah sakit ini sendiri. Tadi kita sudah melihat di awal bahwa pendirian rumah sakit ini juga berasal dari sebuah tanah wakaf gitu ya, sebuah wakaf dari keluarga yang kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah untuk dikelola, dan itu didasari dari sebuah pemikiran atau niatan agar memberikan kemanfaatan yang baik, pemanfaatan yang banyak, seperti halnya yang dirasakan oleh pemiliknya, seperti itu ya. Setidaknya orang mendapat kebahagiaan atau kebaikan
serupa dengan yang kita rasakan. Nah, itulah sebenarnya definisi filantropi kalau kita lebih jauh mengenai definisi begitu ya. Terus kemudian peran yang pertama terkait akreditasi ada dalam sebuah topik diskusi dan saat ini mungkin nanti bisa kita diskusikan berikutnya di salah satu paper kita membahas tentang peran filantropi dalam proses akreditasi di rumah sakit. Kemudian yang kali ini lebih spesifik lagi, kita akan bicara terkait dengan sertifikasi syariah, di mana di dalam standar sertifikasi syariah itu ada salah satu standar, yaitu standar syariah manajemen pemasaran. Nah, ini yang slide. Ya. Iya. Nah, ini akan menjadi menarik untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena peran filantropi di dalam implementasi standar syariah manajemen pemasaran ini penting sekali gitu ya untuk sebuah rumah sakit bersertifikasi syariah. Kenapa? Karena di dalamnya itu harus mengupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan syariah gitu ya, sehingga meninggalkan apa yang disebut dengan marketing yang tidak sesuai atau yang istilahnya apa ya, marketing yang menyimpang dari apa yang diperbolehkan dalam aturan agama, seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan lebih jauh mengulik gitu ya, standar syariah manajemen pemasaran itu dia ada di sebuah standar kalau saat ini sendiri rumah sakit ini tersertifikasi dengan SKD SN MUI nomor 011.103.09 DSN MUI 4/2020 dan salah satu pemenuhannya SSMP atau standar syariah manajemen pemasaran adalah mengubah strategi pemasaran dengan membentuk diversifikasi usaha fokus ke pemasaran agresif. Prototipenya adalah GCC Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Slide. Ya. Bagaimana GCC RSMT ini menjadi salah satu solusi standar syariah manajemen pemasaran. Nah, berikut kita akan diskusi lebih jauh. Slide. Ya. Jadi nanti di naskah ini kita akan mencoba mengobservasi jenis-jenis layanan apa saja yang dilakukan oleh GCC RSMT. Kemudian yang kedua, mencoba melihat atau mengevaluasi kontribusi kinerja GCC Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung terhadap pendapatan rumah sakit. Kemudian yang ketiga, memaparkan bagaimana peran GCC RSMT ini sebagai produk filantropi Muhammadiyah dalam penerapan standar syariah manajemen pemasaran. Slide. Nah, itu loh, saat naskah ini disusun, kami menggunakan mixed method atau kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian data yang kami ambil dari bagian keuangan, JKN, dan laporan bulanan GCC RSMT. Objek bulan yang diamati sendiri adalah evaluasi kontribusi Mei sampai dengan Juni 2022. Slide. Ya. Nah, dari paparan tadi, maka kita mencoba melihat seperti apa hasil dan analisanya. Jadi yang pertama ini tentang legalitas GCC RSMT. Ini dilegalkan sebagai salah satu diversifikasi usaha. Sebelumnya rumah sakit membentuk dulu tim diversifikasi usaha pengampu Gitsa Care Center. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Temanggung itu terbit tertanggal 24 Oktober 2018. Kemudian pada 2018 juga bulan November terbit
SK tentang pengembangan layanan dan unit bisnis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Kemudian yang ketiga, legalitas GCC RSMT ini juga ada dalam SK bernomor 93/3 RSMT SK 2019 tentang panduan sumber pendapatan dan honor kegiatan relawan kesehatan Kitsa Care Center Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Kemudian yang terakhir Perdir nomor 211/3/RSMT Perdir 2019 tentang kebijakan administrasi manajemen. Ini tertanggal 28 Februari 2019. Slide. Di butir-butir lanjutannya salah satu itu lampiran 1 butir ke-58 berbunyi penyelenggaraan pemasaran rumah sakit dilakukan oleh unit BMP waktu itu dan jejaring pemasaran Kitsa Care Center Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. SK pertama tertanggal 24 Oktober 2018 sehingga saat ini SK tersebut sudah berusia 4 tahun gitu ya. Sedangkan standar menyebutkan bahwa regulasi yang telah berusia 3 tahun atau lebih dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi akan memastikan regulasi sesuai dengan kondisi terkini. Slide. Ya. Portofolio GCC RSMT. Jadi GCC RSMT ini salah satu hasil sinergisitas antara Lazismu, Rumah Sakit dan MDMC. Wajah pelayanannya adalah cepat, transparan, dan tangguh. Kemudian awal pembentukannya dilakukan training dengan menghadirkan pelatih dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, Lazismu Temanggung, Lazismu Magelang, Lazismu Wonosobo, dan MDMC. Fokus trainingnya adalah pengenalan budaya kerja, penguatan kelembagaan, dan pemantapan kompetensi. Slide. Kegiatan GCC antara lain hospitality visit atau home visit, kemudian pendampingan pasien rawat jalan, pendampingan pasien rawat inap, home care, penyuluhan kesehatan, dan deal untuk pemeriksaan kesehatan. Ada MUU pemeriksaan kesehatan atau produk berbayar lainnya. Ya, slide. Nah, ini kontribusi GCC RSMT terhadap pendapatan rumah sakit terkait dengan jumlah pasien yang didampingi. Jadi seperti topik kita pada pagi hari ini mengenai peran filantropi dalam layanan rumah sakit. Kegiatan GCC ini sendiri itu adalah sebenarnya kegiatan filantropismenya rumah sakit. Tetapi dia dibangun dalam satu skema sistem, dalam satu bentuk entitas yang memang sah dan kemudian produktif, sehingga keberadaannya ini bisa dievaluasi, gitu ya. Salah satunya dengan adanya catatan mengenai bagaimana kontribusinya begitu terhadap rumah sakit. Nah, ini dilihat dari jumlah pasien yang didampingi selama ini diteliti pada bulan Mei, Juni, Juli 2022 ya. Kontribusinya terhadap pasien rawat inap di Mei itu 37, di Juni 33, dan Juli 33. Kemudian untuk rawat jalannya 17, 17 dan 22. Sedangkan untuk home visit ada 60, 60, 60. Slide. Kemudian perbandingan reimburse dengan tagihan pada pasien. Ini kegiatan kerelawanan di dalam GCC ini meskipun namanya relawan, itu kita juga, maksudnya pihak rumah sakit itu melakukan penghargaan yang cukup, begitu ya, sehingga memang memperkenankan apabila ada pengajuan reimburse dari kegiatannya. Nah, ini sebagai gambaran reimburse yang diajukan pada Mei, Juni, Juli, kemudian itu diperbandingkan dengan tagihan rumah sakit ke pasien. Artinya pasien-pasien yang didampingi pada saat ke rumah sakit itu kan nantinya ada biaya yang kemudian ditagihkan ya kepada pasien, dalam artian ini ketika pasien BPJS kemudian dihitung itu berapa
pasien A itu klaim yang diperoleh rumah sakit, seperti itu. Nah, ini ketika dihitung, angkanya, prosentasenya adalah 0,05% di Mei, kemudian 0,04% di Juni, dan 0,64% di Juli. Artinya, kontribusi itu masih masuk ke ring itu. Slide. Iya. Nah, oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa GCC RSMT sebagai hasil inisiasi manajemen filantropi ini berkontribusi terhadap pemenuhan standar syariah manajemen pemasaran, yang itu pada akhirnya berkontribusi terhadap layanan rumah sakit, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, karena kontribusi tersebut, maka hasil kerja tim ini layak diapresiasi dan dikembangkan. Artinya bagaimana pasien ini dimudahkan untuk mendapatkan akses pelayanan, di mana titik-titik misalnya pasien yang semula berada di dalam jarak jangkau yang jauh, gitu ya, bisa terdampingi, atau pasien yang semula tidak bisa mengakses layanan rumah sakit karena tidak ada biaya, bisa terdampingi karena kemudian setelah ada proses pendampingan sampai di lapangan yang mereka tadinya tidak bisa membayar biaya untuk kesehatan, itu didampingi oleh tim ini sehingga nanti ada akses-akses yang lain. Karena tim ini dikuatkan dengan berbagai support sehingga memiliki akses untuk bagaimana memberikan kontribusi. Misalnya nih, pasien tidak bisa bayar rumah sakit, tapi memiliki BPJS yang terlambat misalnya. Nah, bagaimana BPJS yang terlambat ini bisa kita carikan bantuan nih untuk mendapatkannya. Dari mana? Nah, bisa dari mungkin lazismu, bisa jadi dari open donasi, bisa jadi nanti ternyata kerabat-kerabatnya sendiri itu mau membantu, cuma sebelumnya tidak tahu gitu, sehingga dengan adanya pendampingan akhirnya bisa terbantu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pendapatan rumah sakit, di mana relawan, fee relawan tadi Mei, Juni, Juli itu ada di kisaran 4 sampai dengan 6%. Ini menurut evaluasi masih sangat masuk di dalam. Kemudian kontribusi GCC terhadap filantropisme lanjutan mulai terlihat. Nah, ini mendorong munculnya donatur-donatur lain untuk turut berkontribusi. Pada akhirnya karena kebaikan ini tersistem, kemudian terkomunikasikan, maka mulai terlihat ada implementator atau grantor yang kemudian tertarik untuk turut berkontribusi pula. Nah, pada akhirnya hal ini kontribusi yang sangat besar terhadap proses layanan rumah sakit. Maka dari saran dari naskah ini, yang pertama perlu dilakukan evaluasi berkala, terus kemudian yang kedua masing-masing program lanjutan atau pengembangan itu perlu dibuatkan tim backup tersendiri, dan alhamdulillah ini tim-tim backup-nya sudah mulai berjalan saat ini, antara lain ada tim fundraising tersendiri, ada kemudian tim communicator atau humas untuk sosial medianya sendiri dan seterusnya, sehingga harapannya filantropi yang dikembangkan dari 2018 dengan lebih serius di 2018 tadi, ini memang bentuknya masih prototipe waktu itu gitu ya, ini semakin berkembang optimal dan profesional. Harapannya dengan semakin optimal, profesional, ini juga nanti bisa diduplikasi oleh teman-teman yang berada di rumah sakit lain juga untuk mengambil porsi yang kurang lebih sama dengan apa yang sudah kami kerjakan, dan bahkan mungkin bisa melampaui pencapaian yang kami dapatkan. Nah, itu mungkin untuk diskusi kita kali ini dari paparan slide kami. Semoga manfaat.
Demikian Mas Kukuh ya. Baik Bu Min untuk penyampaian materinya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berbagi terkait dengan filantropi ya. Jadi fokus filantropi itu untuk memudahkan pasien Bu Min ya, bagaimana pasien bisa mengakses dan juga untuk membantu dalam hal ini mungkin untuk pembiayaan dari pasien itu sendiri. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin berkontribusi ataupun ingin bertanya. Iya, barangkali mungkin memang ada teman-teman di rumah sakit lain atau mungkin di tempat lain ya Mas Kukuh ya, yang memang sudah melakukan hal yang sama. Nah, di kesempatan kali ini kita bisa sharing sehingga bisa didapat juga ilmunya untuk kami gitu ya, Mas Kukuh ya. Iya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya. Ya, dari Bu Sri Wahyuni ya, RSP Jember, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Kukuh untuk kalau pengalaman di rumah sakit kami bekerja untuk filantropi, kita bekerja sama dengan kitabisa.com. Jadi baik corporate sih kerjasamanya. Jadi pada saat terjadi hal seperti itu, kita sudah edukasi dengan keluarga pasien dan menghubungkan dengan kitabisa.com sehingga mungkin bisa open donasi. Kalau yang dengan seperti lazismu memang belum pernah. Jadi mungkin ini juga wacana buat kami, mungkin bisa kami jajaki untuk kerjasama juga dengan ambil zakat. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wahyuni. Iya, betul Bu Wahyuni ya, memang salah satu platform terbesar ya untuk filantropi menurut saya se-Indonesia itu memang kitabisa.com ya, karena banyak sekali open donasi, tidak hanya terkait dengan kesehatan, ternyata di sana juga banyak sekali open donasi yang terkait dengan kemanusiaan. Dan tadi dari Bu Wahyuni barangkali ada sharing nih Bu Min, bagaimana bisa mengakses untuk ke lembaga amil zakat ya, tidak tidak hanya dari Muhammadiyah, barangkali dari lasis-lasis yang lain. Bagaimana itu untuk mengaksesnya Bu Min ya? Silahkan Bu Min. Ya. Terima kasih Mas Kukuh dan Bu Wahyuni. Terima kasih sharingnya Bu. Betul sekali, memang dalam manajemen filantropi ini dikenal istilah ada grantor, kemudian ada intermediary dan implementator. Nah, kalau kita bicara lazismu, kemudian mungkin nanti ada lazisnu atau nuker, atau mungkin ada teman-teman di Basnas, kemudian lazis, kalau di Jawa Tengah ada lazis Jateng, ada mungkin teman-teman juga di Human Initiative, Islamic Relief, dan seterusnya, itu beliau masing-masing memang mengambil peran juga nih Mas Kukuh di dalam perannya masing-masing gitu ya. Jadi seperti lazismu ini memang kita ada pembicaraan sebelumnya, dan bagi kami sendiri di Muhammadiyah itu memang dikenal paradigma saat ini sedang dikembangkan lebih jauh itu tentang skema satu pintu gitu. Bagaimana satu pintu atau satu atap. Pengelolaan ini menjadi satu sistem yang kalau di istilah bisnis yang secara umum tuh jadi CSL itu Mas Kukuh. Close loop gitu ya, sistem CLS, close loop system. Jadi bagaimana nanti kita saling terhubung dan saling memenuhi kebutuhannya. Seperti misalnya begini, lazismu atau lazisnu, nuker, kemudian lazis dan seterusnya tadi, sebenarnya beliau-beliau ini kan perlu mentasyarufkan, perlu melakukan tasyaruf untuk asnaf-asnafnya. Ada 8 asnaf gitu ya. Nah, salah satunya memungkinkan memang untuk diberikan pada orang yang layak atau yang pas. Nah, selain yang masuk 8 asnaf kalau itu zakat, ada juga kan infak dan sodako. Nah, ini memang memerlukan ruang, memerlukan objek untuk dibantu gitu. Nah, di sini
GCC RSNT ini membantu menemukan orang-orang yang memang layak untuk dibantu, seperti itu. Jadi contohnya kita tidak hanya tentang pendampingan pasiennya saja tadi ya, tapi ada pendampingan bisnis anak yatim. Contohnya begini, anak yatim yang orang tuanya meninggal di rumah sakit, ayah atau ibunya. Kemudian kita deteksi di lapangan, ternyata memang dia dari keluarga yang kurang berada, begitu ya. Nah, kemudian disusun satu mekanisme bagaimana anak yatim ini bisa mendapatkan pendampingan untuk bisnisnya, meskipun dia belum bisa mengelola sendiri, tapi kakaknya atau mungkin pamannya atau Pak D-nya gitu yang membantu untuk mengelolakan. Nah, dana ini bisa berasal dari yang infak tadi atau bisa juga dari yang untuk alokasinya fakir misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sinergi seperti itu Mas dan Bu Wahyuni. Lebih jauh lagi. Tidak hanya pada saat dia sakit dan tidak bisa membayar biaya kesehatannya, tapi juga kita kembangkan lagi lebih lanjut. Pada akhirnya ketika salah satunya ada yang berpulang ke rahmatullah gitu ya, kemudian ada pendampingan lanjutannya, sehingga fungsi penolong kesengsaraan umumnya benar-benar kita dalami dan kita dalami lagi gitu lebih jauh lah. Begitu Mas Kuku. Iya, jadi memang terkait dengan hal itu Bu ya, kita itu mempertemukan antara lembaga fundraising-nya, dalam hal ini mungkin bisa lasis-lasis. Nah, terkadang memang mereka kebingungan untuk mengakses ke rumah sakit. Kalau misalkan kita itu bisa memberikan jembatan ataupun bermitra dengan lembaga-lembaga tersebut, saya kira juga mereka akan lebih enak untuk menyalurkan dana yang potensinya yang lumayan besar ya Bu Min ya. Karena banyak sekali yang kita lihat itu bantuan-bantuan malah yang akses itu bukan dari penyelenggara kesehatan. Jadi mungkin kita bisa membuka pintu supaya lembaga-lembaga tersebut bisa mengakses bagaimana untuk membantu pasien-pasien kita sehingga nanti terjadi terintegrasi. Lebih lanjut juga disampaikan Bu Min tadi, kalau mau lebih panjang setelah orang tuanya ada yang meninggal atau seperti apa, itu bisa memberikan edukasi terkait dengan bisnis untuk kelangsungan hidup daripada anak tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, ada yang ingin berbagi lagi, kami persilahkan. Ada lagi yang ingin sharing barangkali? Ya. Mungkin di ruangan ini juga ada teman-teman dari GCC, Mas Kuku. Barangkali dari teman-teman ada yang mau sharing nih, ada siapa saja di sini? Ada Bu Vina ya, silakan Bu Vina. Bisa ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Berikan di sini saya dari GCC, mungkin saya akan sedikit sharing ya. Ketika di lapangan gitu ya, terasa bedanya ketika kita itu menjadi relawan yang tadi seperti yang dikatakan Bu Mimin persistem gitu ya, dengan relawan yang bukan musiman tapi belum tertata sistem kayak gitu. Kita ketika di lapangan itu tidak serta-merta menjadi bagian dari rumah sakit. Misalnya begini, ketika kita menemukan pasien di lapangan, kita itu ketika ke desa, bahkan kebanyakan adalah mereka-mereka yang notabene-nya jauh dari kota ya, di pelosok kayak gitu. Ketika kita ke pasien, kita menjadi bagian dari pemerintah desa. Jadi kekuatan kita itu semakin masif ketika terjun ke ke pasien. Karena kita memperkenalkan diri adalah kita bagian dari
bagian dari desa kayak gitu. Karena desa sudah terjalin hubungan baik dengan rumah sakit sehingga satu pintu kami bersama desa ke rumah pasien seperti itu. Ketika misalnya home visit, kami akan menjadi pendamping pasien ketika nanti dibutuhkan seperti apa kayak gitu alurnya. Nah, yang dirasakan di lapangan, pemahaman alur ini terkadang menjadi lebih berharga daripada bantuan dana terkadang. Karena banyak juga di lapangan ditemukan mereka itu kadang punya dana, tapi nggak ada putranya gitu ya. Atau mungkin di lapangan sama sekali nggak paham alur. Bahkan kami menjadi mitra BPJS yang ketika kami ke desa-desa, itu yang sosialisasi programnya adalah program BPJS. Gitu, tidak serta-merta dari rumah sakit seperti itu. Contohnya banyak sekali di desa itu yang mengantri untuk mendapatkan BPJS PBI gitu ya. Tetapi mereka tidak dipahamkan dengan baik bagaimana BPJS ini agar aktif seperti itu. Nah, GCC ini hadir menjadi penengah kayak gitu. Ketika kami melakukan pemeriksaan gratis bersama tim dokter ke desa. Di sana ternyata mereka sudah mengantri untuk dapat BPJS PBI dan mereka mendapatkan BPJS PBI. Namun paradigmanya kami nggak mau ke puskesmas, kami nggak mau menggunakan BPJS PBI karena kami sehat. Sementara di program BPJS itu ada yang namanya pemutakhiran data, di mana pemutakhiran data ini secara berkala ya dilakukan pemutakhiran, dan banyak sekali pasien yang GCC temukan itu ketika tadinya nggak mau berobat dan kemudian mau berobat, BPJS ini sudah tidak aktif. Dan ketika ingin menggunakan BPJS ini, prosesnya lama dan belum tentu bisa. Nah, ini yang kemudian kita pahamkan. Jadi kita memahamkan fungsi daripada BPJS PBI ini, kayak gitu. Jadi tidak serta-merta tentang layanan rumah sakit, tapi benar-benar kami mendampingi pasien, ayo kayak gitu ya. Nah, ini kami bersama program BPJS terutama aktivasi BPJS PBI dan kemudian ini ditanggapi positif oleh pemerintah desa. Karena memang pemerintah desa juga terbatas ketika ingin memahamkan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh di lapangan yang secara tidak langsung mereka gitu ya, kebanyakan karena kami punya program namanya Desa Binaan, kepala desa atau tokoh masyarakat ini berbondong-bondong. Oh, kalau begini, kalau kita sakit langsung ke RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Karena di sana ada pendampingan, ada pemahaman. Kalau bahasa Temanggungnya, karena di sana dituntun seperti itu. Jadi pasien itu tindak PKU itu sudah tenang duluan. Nah, hal-hal ini yang kami merasa berterima kasih kepada Bu Mimin juga selaku CKO dari GCC. Di lapangan terasa banget kebahagiaan, ketenangan yang yang dirasakan oleh pasien. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vina. Jadi ternyata di lapangan itu tidak melulu terkait dengan biaya ya Bu Vina ya, malah lebih bermanfaat itu bagaimana alur proses untuk mengakses kesehatan gitu ya. Apalagi Betul. tadi ya, memang betul sih nggak cuma di Temanggung ya, di sini pun untuk data peserta BPJS yang mendapatkan iuran dari Pemda itu juga seringnya berganti, ada perubahan-perubahan. Nah itu kadang ya betul, ketika dia nggak pernah update, mau periksa ternyata udah tidak bisa digunakan karena ada tunggakan seperti itu. Nah itu memang betul sekali, ketika rumah sakit kita memiliki tim untuk memberikan edukasi, sebetulnya ada ya PKRS kalau nggak salah ya di rumah sakit itu bisa menjangkau ke desa-desa, itu luar biasa sekali manfaatnya. Jadi memang lebih luas lagi nih, tidak hanya terkait dengan dana, ternyata bagaimana mengakses pun menjadi permasalahan di masyarakat, seperti itu mungkin. Ada tambahan Bu Min barangkali Bu Min? Iya. Jadi alhamdulillah itu tadi Mbak Vina ini termasuk salah satu tim lapangan kita, programmer kita di GCC
RSMT ini, Mas Mirza. Jadi kalau Mas Mirza tadi menyebut PKRS, betul sekali. PKRS ini sebenarnya kan memang areanya luas sekali. Cuman ketika yang bertugas adalah hanya teman-teman yang ada di komite atau di tim saja, itu kan tidak cukup waktu gitu ya. Banyak hal yang harus dikerjakan mulai A sampai Z gitu, sehingga tim ini juga tim yang sangat membackup kepentingan-kepentingan itu juga gitu. Selain tadi tentang pembiayaan, tentang edukasi, ada lagi tentang ini bagaimana keberadaan manajemen filantropi ini memberi ruang untuk kami itu juga berjejaring lebih luas kepada pihak-pihak lain. Misalnya tadi ada pemerintah desa, kemudian nanti ada komunitas senam misalnya, ada komunitas lansia misalnya, yang itu kemudian menjadi bagian dari keseluruhan apa yang disebut manajemen filantropi yang kontribusinya sangat besar terhadap layanan rumah sakit seperti itu. Nah, kami berharap kelak ini tim semacam GCC RSMT di tempat kami ini juga ada di tempat-tempat lain begitu Mas Mirza. Jadi rumah sakit lain bisa mengadopsi sistem seperti ini sehingga semakin banyak yang bisa kita dampingi dan kita bantu. Kalau seandainya 50 orang yang hadir di sini kemudian bisa mengimplementasikan metode pendampingan ini gitu sampai ke lapangan, maka insya Allah akan lebih banyak orang lagi yang bisa kita bantuin dengan cara mendampingi. Paham saja alurnya mengakses kesehatan itu sudah lumayan banget gitu. Apalagi nanti bonusnya adalah jejaringnya dengan tadi ya platform-platform fundraise ataupun backup lainnya. Karena tentu pasti masing-masing rumah sakit sebenarnya sudah menyiapkan yang namanya CSR atau Hospital Social Responsibility. Tapi bagaimana itu nanti terimplementasi dengan tepat pada orang yang tepat. Kayak gitu Mas Mirza. Mas Kukuh. Iya. Saya Mirza Bumin. Iya. Kukunya dari tadi protes. Aku terus yang diceluk ya. Oh iya. Ya Mas Mirza. Jadi GCC itu tidak hanya tim dari rumah sakit Bumin ya. Itu terbuka untuk semua gitu ya. Di Temanggung. Kalau boleh tahu GCC itu timnya dari mana saja itu berarti Bumin? Tim GCC RSMT ini awalnya kita buka rekrutmen Mas, relawan. Kita open rekrutmen relawan yang kemudian pas di awal dulu ada relawan driver, ada relawan dari keperawatan, ada relawan dari farmasi, ada relawan dari sarjana lain yang bisa ya di dalam hal ini waktu itu yang masuk ada teman-teman dari sarjana agama, ada teman-teman dari ya siapapun boleh untuk terlibat ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian pada perkembangannya ini memang karena dia bukan seperti karyawan, maka waktunya jadi fleksibel gitu Mas Mirza. Kan bisa mengerjakan fleksibel ini bisa tiba-tiba malam-malam ditelepon sama orang yang mau minta tolong bisa juga, tapi di sisi lain mengerjakannya jadi lebih fleksibel ya, bukan 9 to 5 kayak gitu, tapi juga lebih leluasa. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih terus ditingkatkan ya jumlah kualitas yang bisa diselenggarakan dari dalamnya. Kami berharap ini memang benar-benar bisa menjadi salah satu kontribusi kami gitu ya. Kalau bisa disebut sebenarnya kan ini seolah-olah seperti implementator Mas Mirza.
Tapi padahal tidak juga. Kadang-kadang teman-teman ini berperan juga sebagai intermediary. Karena kemudian sebagai relawan itu kan kadang-kadang juga aku pengen juga nih ikut berkontribusi, ini pasiennya benar-benar membutuhkan, saya juga mau nguruni juga. Nah, kayak gitu juga yang terjadi. Iya. Seperti itu. Oke, artinya karena itu relawan ya harus rela, Bu ya. Relawan dan relawati. Tidak hanya Iya, waktu, tenaga, kadang juga malah biaya ya. Karena ya itu iya. yang saya salut dengan para relawan itu seperti itu. Prinsipnya tidak hanya di uang, ternyata mereka itu bagaimana berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu betul sekali tuh kalau dari rumah sakit bisa membuat wadah bagi para relawan, nah itu akan mempermudah bagaimana para relawan itu berekspresi dan juga membantu pasien-pasien yang akan memerlukan akses kesehatan. Dan ternyata banyak di lingkungan kita, karena notabene kita itu bangsa Indonesia itu suka membantu. Contohnya gampang yang tadi disampaikan, fundraising itu kita bisa itu berapa, satu pasien itu kalau tidak salah hampir ratusan juta lah donasi yang dibuka. Tapi itu nggak cuma Iya, satu. Dan itu pasti iya. terpenuhi gitu. Karena teman-teman kita yang mendapatkan manfaat dari platform tersebut juga banyak ternyata. Nggak cuma dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi yatim piatu juga banyak yang mendapatkan. Dan tidak hanya itu ternyata. Ada banyak sekali platform-platform yang memang itu, bahkan sampai ke luar negeri juga kan seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang ingin berbagi atau ingin bertanya? Ya, Bu Nia, silahkan Bu Nia. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya nih dari Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo, Bu. Ya, jadi Oke. ya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ini saya sangat tertarik sekali dengan programnya yang disampaikan Bu Min dan Bu Vina tadi. Jadi kalau untuk yang Bu Min ini GCC, saya itu berkeinginan atau berpikir setelah dijelaskan kok menarik gitu loh, Bu. Jadi saya butuh ini awal untuk membentuk tadi itu apakah disetujui oleh direktur rumah sakit atau harus melalui proses-proses seperti itu atau memang secara sukarela, secara perkumpulan biasa dulu terus kita bentuk ini atau bagaimana Bu? Saya dikasih tips-tipsnya lah Bu. Kok saya berkeinginan untuk membentuk seperti itu? Karena banyak sekali pasien-pasien kami, kebetulan Pak saya mohon izin menyampaikan kalau rumah sakit kami ini rumah sakit swasta tipe C di Sidoarjo Barat itu pasien kami banyak yang BPJS juga dan sesuai dengan Bu Vina tadi banyak kendala di nonaktif kartu. Jadi nanti mungkin jemput bola tadi salah satu hal yang mungkin bisa saya adopt juga di sini itu sangat bermanfaat karena memang BPJS saat ini banyak sekali menonaktifkan untuk kartu-kartu apalagi di PBI yang kelas 3 gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan materi hari ini Bu. Saya butuh banyak bimbingan. Kira-kira kalau untuk membentuk itu saya harus bagaimana? Terus untuk masuk di platform-platform yang tadi disebutkan oleh Mas Koko, salah ya? Mas Mas Firza. Mirza. Iya. Sorry Mas. Nah itu bagaimana caranya? Ya, terima kasih Ibu. Silakan Bu Min, bisa Gimana nih Mas langsung Firza? dijawab. Langsung dijawab Langsung saja ya? nggak apa-apa Bu. Bagaimana Oke. sejarahnya pembentukan GCC itu Bu ya? Oke, boleh. Terima kasih Bu Nia ya. Bu Nia atau Mbak Nia dari Anwar Medika ya, Sidoarjo. Jadi kalau Mbak Nia tertarik, boleh nanti Mersani karena sejarah ini kita rekam. Kita rekam di blog kami, ada blog Gitsa Care Center, gitsacare.blogspot.com. Nah, itu lebih detailnya termasuk bagaimana awalnya dulu kata-kata yang kita pakai untuk rekrutmen di awal itu kami taruh juga di sana. Gitsacare itu GHI GID ya. GIDH ZACARE.blogspot.com. Nah, intinya begini Mbak Nia atau Bu Nia. Jadi awalnya kami ide ini kami paparkan. Saat itu kebetulan Bapak Direktur mendorong semua manajer yang ada di rumah sakit untuk berpikir out of the box gitu. Jadi apa nih gitu.
saat itu peristiwanya itu sekitar tahun 2017, saat itu kita melihat pasca Hari Kesehatan Nasional gitu ya. Jadi saat itu tuh kita melihat kok ini ada anomali ini, jumlah pasiennya ada penurunan yang cukup ya. Nanti boleh ditulis blognya oleh teman saya, Mbak. Boleh ditulis nama blognya. Ya. Di linknya. Jadi apa nih upaya-upaya menaikkan kayak gitu. Nah, ide ini yang kemudian kami paparkan ke pimpinan, dan memang pada awalnya tidak semuanya setuju gitu ya, karena memang belum ada gambarannya ini melakukannya bagaimana kayak gitu. Terus dilakukannya dengan cara setelah mempresentasikan, kemudian kita membuat susunan draft-draftnya gitu ya, yang perlu kita paparkan, bagaimana relawannya, bentuknya seperti apa, metodenya bagaimana, dan seterusnya, itu yang kita paparkan. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam rapat direksi ya, di rapat manajer dan direksi seperti itu kita paparkan, dan kemudian saat itu dari Bapak Direktur menyampaikan begini, kalau kita mau membuat inovasi itu yang paling pokok kita pikir dari 0 tuh jadi 1. Tentang satunya jadi bagaimana nanti dipikir kemudian gitu. Nah, kami pun melakukan hal yang sama. Jadi dari tidak ada menjadi ada dulu. Adanya bagaimana nanti yang penting kita jalan terus gitu. Kita inovasi lagi ya gitu Bu Nia. Nah, kalau Bu Nia sendiri saya kira karena ini sudah ada contoh ya bagaimana realisasinya, nanti boleh diacu dan boleh juga saya kira beberapa proses atau beberapa skema atau beberapa kayak SPO-nya boleh kami share juga, silahkan nanti boleh dipakai gitu, boleh dimanfaatkan seperti itu ya Mas Mirza. Ya. Siap Bu Min. Nanti boleh juga nomor Bu Min bisa di-share ke Bu Nia ya, atau di mana supaya nanti barangkali bisa bertanya lebih lanjut, lebih pribadi. Soalnya saya yakin pasti di dalam perjalanan ada friksi-friksi lah antara manajemen, antara relawan. Itu mungkin Bu Nia nanti bisa langsung tanya-tanya Bu Min. Dan itu tidak tertutup untuk Bu Nia juga, bagi Bapak Ibu semuanya juga nanti bisa sharing kepada tim GCC dari Rumah Sakit Temanggung. Begitu Bu Nia, ada tambahan barangkali? Mas Mirza. Oh, silakan. Satu lagi yang tadi ditanyakan Bu Nia ya. Yang ditanyakan Bu Nia tentang bagaimana kita kerjasama dengan platform tadi. Jadi kalau dengan kita bisa, itu memang ada prosedurnya. Nanti jadi kita membuat satu istilahnya akun crowdfunding begitu. Jadi satu akun yang memang itu digunakan untuk untuk menginformasikan pasien-pasien yang memang kita butuh bantuan untuk diakses oleh orang lain. Jadi kami sendiri pernah misalnya nih ada anak yang kemudian bayi gitu ya yang dia tidak bisa ada masalah kemudian harus operasi dan seterusnya. Nah, itu nanti ada panduan-panduannya untuk bagaimana ini sampai bisa diunggah, termasuk pasien ini harus menandatangani, orang tua walinya ya harus menandatangani kalau siap untuk di open donasikan gitu, karena kan ada aturan ya, kita tidak boleh share foto, tidak boleh share video gitu ya di aturan akreditasi. Tapi untuk kepentingan ini keluarganya asal sudah tapa asto, sudah menandatangani kerso gitu, dibantu untuk open donasi, maka insya Allah bisa. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi nanti foto-fotonya juga dimuat gitu di crowdfunding-nya. Ada lagi Bu Min? Suaranya barusan hilang. Ya, suaranya hilang Bu. Ya tadi ke-mute Bu Min. Oh ya, hilangnya dari mana? Barusan ada kayak ini foto masuk. sampai foto ke pasien yang di-share ya.
Ya, nanti jadi ada aturan-aturannya dan ini juga kita tidak sendirian. Jadi ada tim kita, ada teman-teman dari tim humas pemasaran yang di dalamnya juga kayak misalnya fotonya difoto dari sudut yang seperti apa, yang bisa kemudian diunggah dan seterusnya. Nanti ada panduannya insya Allah. Nanti bisa kita bantu juga hubungkan dengan timnya mereka. Oke, siap Bu Men. Terima kasih banyak. Saya tunggu nomor teleponnya. Sama ini Bu, tadi blognya belum diketik di kolom chat. Barangkali rekan-rekan sekalian biar bisa akses juga. Oh iya ya. Oh Ya. iya, berarti saya tulis juga dulu. Oke. Baik, sambil Mas Mirza ya, terima kasih sambil Ibu Mas ya, Mirza, terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Baik, berikutnya saya ke Pak Pradipta ya. Silakan Pak Pradipta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Mirza. Sangat menarik ya kalau mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Bu Min dan tadi juga dari Bu Vina. Ingin sharing juga nih Pak Mirza. Jadi kebetulan saya di Rumah Sakit Lancang Kuning di Pekanbaru. Kita di sini juga menjalankan filantropi kesehatan. Nah, dalam hal ini sedikit sharing mungkin bagaimana misi filantropi itu seharusnya bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di daerahnya. Jadi kami di sini mulai bekerja sama dengan stakeholder itu banyak sekali ternyata program-program pemerintah yang mungkin saja belum diakses oleh rumah sakit. Kebetulan Rumah Sakit Lancang Kuning punya program unggulan di layanan jiwa, kita punya rawat inap jiwa. Nah, dan dalam perawatan jiwa yang seperti kita ketahui ada banyak sekali kendala biaya ya. Karena keluarga dengan anggota yang punya gangguan jiwa itu biasanya terkendala masalah ekonomi. Nah, kemudian dalam perkembangannya kita coba mencari opsi-opsi filantropi, termasuk karena rumah sakit ini bagian dari jejaringnya Dompet Duafa juga, dan kita juga mencari opsi-opsi advokasi kesehatan. Nah, ini yang mungkin bisa banyak juga membantu di daerah, yaitu kita bisa memberdayakan tenaga kesehatan sosial kecamatan ya, atau TKSK ya. Jadi TKSK ini kita mulai aktif dalam berkoordinasi untuk pengurusan masalah administrasi dari mereka yang akan berobat ya, terutama yang tidak mampu atau bahkan tidak punya administrasi kewarganegaraan ya, nggak punya KTP, nggak punya ini ya. Nah, karena orang dengan gangguan jiwa itu banyak sekali yang dikeluarkan dari kakaknya ya, karena malu sehingga dikeluarkan dari kartu keluarganya. Nah, jadi TKSK ini bisa dikumpulkan ya. Kalau kami kemarin kita undang ya TKSK se-Kota Pekanbaru, kemudian kita diskusi dan ternyata mereka punya akses untuk bisa secara cepat begitu untuk mem-PBI-kan, merekomendasikan proses BPJS yang PBI gitu. Jadi ini sangat membantu kami di rumah sakit karena biasanya itu yang menjadi kendala, entah itu menunggak atau dia nggak punya BPJS dan dia tidak mampu duafa, itu bisa kita akses. Nah, memang untuk di rumah sakit kami kita ada, karena kita bagian dari jaringan Dompet Duafa, kita ada surveyor atau verifikator untuk memastikan bahwa yang kita bantu ini memang duafa yang masuk dalam
8 asnaf zakat gitu. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Min juga sama. Ini banyak sekali inputnya, termasuk tadi saya lihat luar biasa GCC tadi itu ada penelitiannya yang masuk ke IHEX ya. Jadi Iya, betul. ini jadi inspirasi juga bahwa filantropi kesehatan ya juga bisa diangkat dalam ranah penelitian, dan itu menjadi alternatif pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan di Rumah Sakit Lancang Kuning ini sangat bertumbuh cepat karena bantuan TKSK. Jujur kami bekerja sama dengan TKSK itu sudah tidak di Kota Pekanbaru saja, tapi sampai ke kabupaten. Jadi kabupaten ada 12 kota kabupaten, itu masing-masing punya TKSK. Jadi kami sekarang sebelumnya kita berkoordinasi dengan dinas sosial, tapi agak sulit ya, respon mereka agak lambat ya. Gitu. Jadi kalau dengan TKSK mereka bukan bagian dari ASN dan mereka kerjanya memang di lapangan. Nah, itu jadi cepat ya, sangat cepat. Jadi ketika ada masalah itu cepat ditanggulangi. Dan justru sekarang kita punya pintu TKSK inilah yang sangat membantu. Fungsinya karena rumah sakit ini masih ada pembiayaan dana zakat infak sedekah untuk pembiayaan awal, dan Pekanbaru belum UHC, sehingga kalau mau aktifkan BPJS tidak langsung aktif. Jadi pembiayaan awal memang sangat penting punya CSR atau dana yang tematik seperti kitabisa.com. Jadi kalau emergensi bisa ditangani dulu, TKSK kita hubungi untuk pengurusan PBI-nya. Jadi begitu aktif bisa langsung digunakan. Nah, ini yang kita gunakan, dan alhamdulillah saat ini berjalan dengan sangat baik dan peningkatannya cukup pesat, karena dulu kita bingung ya ngurus untuk PBI ini gitu. Nah, dana zakat, infak sedekah, kalau itu sudah jadi PBI, kita bisa berikan ke yang lain gitu. Kita bisa manfaatkan untuk membantu yang memang belum dapat haknya, kalau memang dia tidak mampu yang PBI. Nah, mungkin itu Pak Mirza sedikit sharingnya, mungkin kalau bisa memberdayakan PKSK, ini saya rasa sangat sangat potensial sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pradipta untuk sharingnya. TKSK itu pasti ada Pak ya di tingkat kecamatan Pak ya? Ya ada, pasti ada di tingkat kecamatan. Ya. Oke. Siap. Ada tambahan tadi kepanjangannya Pak Pradipta? Ya, kepanjangan PKSK. TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Oh, iya baik. Ya. Ini mungkin kemarin Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Iya. Mungkin. Jadi dia bisa mengakses data masyarakat yang tidak mampu. Itu. Oh iya, baik. Iya. Oke, terima kasih Pak Pradipta. Jadi insight juga ya bagi kita semua. Mungkin suatu saat nanti kita bisa buat ini nih pertemuan untuk sharing-sharing dari teman-teman yang memang sudah menerapkan fundraising ataupun filantropi, mungkin lebih ke teknisnya ya. Jadi urutan-urutannya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, terus provider-provider mana yang bisa kita gandeng supaya nanti bisa terintegrasi antara rumah sakit dan juga provider-provider penyedia yang tujuannya sama untuk membantu daripada masyarakat itu ya. Nanti coba kita mungkin bisa diskusikan kembali nanti supaya lebih detail, lebih terarah dan lebih terperinci langkah-langkahnya bagaimana supaya kita bisa mengakses ke sana semua. Baik Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang ingin berdiskusi? Kami persilahkan. Oh, Bu Vina, silakan Bu Vina. Ya, terima kasih Bapak. Saya ingin menyambung tadi dari Bu Nia ya. Bu Nia, ini mungkin bisa untuk insight juga. Jadi tadi kan ditanyakan pertamanya seperti apa gitu kan ya. Terus tadi juga Bu Min Bang Ngendiko di blognya. Saya ingin sharing sedikit bahwa karena ternyata di pertama itu memang kemauan dan tekad ya yang membuat kami tim di lapangan itu dari pertama kali sampai saat ini kayak gitu. Karena memang pertama ini menjadi fondasi
mau jalan gitu ya, SDM yang pertama ini. Nah, saya ingin bercerita sedikit bahwa ketika nanti mungkin menemukan relawan, mungkin Bunia nanti dipertemukan dengan kelompok yang memang atau relawan yang emang mau terjun di sosial seperti itu. Ini kalau kami merasakan doa tulus dari orang-orang yang dibantu itu ternyata menjadi support yang luar biasa. Itu yang mungkin kalau orang lain, mohon maaf ya, kami di tim di lapangan itu kan dari apa namanya tadi, tenaga kesehatan juga ya, banyak dari kami adalah tenaga kesehatan. Mungkin waktu awal-awal, bahkan mungkin saat ini, kadang ada orang yang bilang, "Kenapa sih mau turun di lapangan, apalagi mau ke pelosok-pelosok, bahkan mencari gitu. Kamu kan tempatnya di rumah sakit." Mungkin orang akan melihat seperti itu gitu ya. Tapi kami yang ada di GCC ini melihatnya sudah berbeda gitu. Karena ketika kami menemukan benar-benar orang yang membutuhkan, orang yang tidak paham dan kemudian kami pahamkan, kami tolong gitu ya. Ada doa mereka itu yang menguatkan. Nah, itu tadi yang disampaikan mungkin Pak Mirza mengatakan bahwa ternyata apa namanya tidak jiwa penolong itu tidak serta-merta tentang hasil begitu ya. Nah, salah satunya yang menguatkan adalah pertemuan dengan orang-orang yang kemudian ditolong itu. Doa mereka tulus dan ini juga beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol tentang dengan apa namanya bagian keuangan dari rumah sakit gitu ya. Waktu itu ngobrolnya seperti ini. Kita nggak bisa nih mengkorelasikan secara kasat mata kayak gitu. Waktu itu pernah kapan ya pemimpin bulan apa gitu pada saat rawat inap di rumah sakit ini meningkat seperti itu. Nah di situ juga ini pertama kali kami apa namanya meluncurkan program baru yaitu pembinaan bisnis yatim di mana orang tua yang meninggal ya, orang tua yang meninggal di PKU, maka anaknya kami sambangi untuk kami berikan santunan awalnya dan kemudian kalau ibunya gigih ingin melanjutkan hidup dengan bisnis, kami dampingi bisnisnya. Nah, pas kami launching program itu gitu, waktu itu sharing bersama saya gitu, kita itu nggak ada korelasi secara sistematis, tetapi melihat ini kok kayak ada sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata ya gitu. Ketika kita fokus menolong orang, ternyata tuh ada aja yang Allah hadirkan kayak gitu. Nah, hal-hal yang ini yang yang tidak terlihat ini sampai saat ini menjadi support system kami yang kami semakin ke depan semakin optimis dan kami selalu bilang bahwa GCC ini akan besar karena mereka kayak gitu. Karena pada akhirnya tidak melulu tentang rumah sakit. Bahwa ada yatim kami santuni, ada lansia, duafa kami berikan catering gitu ya. Ada kemudian apalagi mungkin beberapa kali ODGJ yang kami temui meskipun di PKU belum ada rawat inap untuk orang gangguan jiwa tapi sudah ada dokter ya. Kami bagaimana kemudian untuk mendampingi, konseling, kemudian sampai bertemu dengan dokter spesialis. Hal-hal ini yang membuat kami di lapangan selalu berterima kasih kepada PKU atas kesempatan yang diberikan, karena ini membuat kami percaya bahwa sesuatu yang kita berkebaikan akan kembali ke kebaikan pula. Mungkin itu Bun ya, biar insight-nya dapat, jadi semangat untuk launching tim sosial di sana. Siap. Gitu. Ya Bu Vina, terima kasih banyak. Oke, luar biasa ternyata ya. Ini Bu Vina ini orang lapangan sepertinya ya, biasa bertemu dengan kalau orang sebut itu grassroots-nya. Ternyata sudah diberikan akses ke rumah sakit itu sudah hal yang luar biasa Bu Vina ya. Karena untuk yang lainnya itu mereka sudah paham sendirilah bagaimana cara salahnya. Terkadang di rumah sakit memang dalam tanda kutip masih tertutup untuk informasi bagaimana untuk mas. Padahal sebetulnya ya kita juga butuh
dari rumah sakit juga butuh informasi-informasi ataupun saran-saran dari orang-orang lapangan. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kami persilahkan. Oke, baik, sudah cukup sepertinya ya. Untuk berikutnya barangkali saya ke Bu Min untuk closing statement pelatihan kita pada pagi hari ini. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Mas Mirza. Bersyukur sekali, alhamdulillah Jaya Institute menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, sehingga kami meyakini diskusi kecil kita ini ketika kemudian lebih disistemkan, maka akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi, begitu ya. Artinya prototipe yang mungkin sedang kami kembangkan ini, yang kemudian oleh Pak Pradipta tadi disampaikan kemarin diikutkan iHex, betul. Jadi kemarin memang ini diikutkan di iHex dan alhamdulillah naskah yang ini bersama dengan 4 naskah lainnya ini menjadi beberapa naskah yang yang disebut layak untuk diduplikasi lah. Jadi kami memang berharap sekali program ini bisa diduplikasi sehingga nanti mungkin ke depan Jaya bisa menyelenggarakan satu agenda yang di dalamnya bagaimana menduplikasi ini gitu Mas Mirza. Jadi teman-teman yang lain sehingga mendapatkan step by step-nya prosesnya. Istilahnya kalau hari ini mungkin kita baru membuka wawasan tentang bahwa ini itu mungkin, bahwa ini itu bisa dikerjakan dan ini itu sangat manfaat, kolaboratif dan kemanfaatannya dirasakan oleh semua pihak gitu ya, bukan hanya rumah sakit, bukan hanya relawan, bukan hanya pasien yang ditolong, tapi juga pemerintah juga terbantu. Terus kemudian ada tadi platform-platform fundraise ataupun lembaga-lembaga zakat yang lembaga zakat dan keagamaan lainnya juga bisa kolaboratif membantu dengan tasarufnya ke posisi yang tepat gitu ya, ke lokasi yang tepat, ke orang yang tepat. Itu mungkin Mas Mirza yang bisa saya sampaikan untuk closing statement dan insya Allah ketika kita sama-sama berharap ridho Allah di sini, maka kemudahan-kemudahan ini akan memperkuat azam atau memperkuat tekad kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Men untuk closing statement-nya. Jadi ada 3 hal mungkin ya yang menjadi headline mungkin dari saya pribadi ini. Yang pertama, memang tujuan ataupun niat itu penting Bu Men ya, bahwa tidak serta-merta tujuannya itu adalah untuk kependanaan. Ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu informasi yang jelas. Dan kalau kita kebanyakan muslim juga kalau kita tujuannya itu karena niatnya lillahi ta'ala juga nanti dunia itu kan akan mengikuti kalau tidak salah seperti itu ya. Kemudian nanti yang kedua, ini saya ke Bu Vina ya. Tadi saya menarik benang merah, ternyata perkumpulan itu penting ya untuk menguatkan semangat kita ya. Jadi memang kita harus bertemu dengan orang-orang, kalau zaman sekarang bilangnya itu satu frekuensi gitu ya. Frekuensinya sama, tujuannya sama, sehingga kerjanya ataupun aktivitasnya juga lebih enak. Dan yang terakhir, semua itu akan terpecah belah ataupun berurai kalau kita itu tidak terintegrasi. Nah, ini yang menjadi PR kita semua, bagaimana kita mengintegrasikan semuanya menjadi satu sistem atau satu organisasi yang mana itu bisa menjangkau ataupun lebih banyak manfaatnya bagi orang banyak. Nanti akan kami coba diskusikan Bu Min, tadi permintaan Bu Min, Bu Nia, Pak Pradipta dan Bapak Ibu semuanya. Barangkali nanti kita ada satu produk baru ya, yang mana bisa memberikan manfaat
bagi banyak orang, apalagi kita di seluruh Indonesia ya. Semoga kebermanfaatannya lebih luas, dan yang terakhir tadi terintegrasi. Jadi semuanya bisa diakses, semuanya bisa terinformasi. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya, dan semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya.